Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan diferensial biasa atau PDB linear order ke-1 untuk mata kuliah Geomatematika 2. Adapun tujuan perkuliahannya, yang pertama adalah mahasiswa mengerti, kemudian paham bagaimana pemecahan penyelesaian persamaan diferensial biasa linear order ke-1. Nah, ini untuk mencari solusinya, kalian harus bisa mengubah dan akhirnya mengolah persamaan tersebut sehingga semua koefisien diferensial hilang dan tinggal hubungan antara variabel X dan Y saja. Nah, di sini kalian bisa lihat yang mau kalian cari adalah F dalam kurung X, Y sama dengan 0. Buku acuannya ada 2, yaitu Madi R. Buas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, dan Advanced Engineering Mathematics. Selanjutnya kita lihat lagi tentang integrasi langsung. Ini mungkin sudah kalian coba ketika minggu kemarin ya. Kalian mendapatkan satu persamaan diferensial, kemudian kalian ubah dengan menghilangkan persamaan diferensialnya dan melakukan integrasi langsung kan untuk mendapatkan solusinya. Yang pertama kita lihat ini ada soal D kuadrat Y per dx kuadrat minus 4. Nah, sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita pindahkan minus 4 ke sebelah kanan, jadi D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 4. Untuk mencari solusinya sampai ketemu dengan Y, maka kita harus melakukan integral 2 kali. Kita coba urutkan. Yang pertama kita lakukan integralisasi terhadap 4. Jadi untuk mendapatkan dy per dx sama dengan integral dari 4 dx. Kemudian dy per dx berarti integral dari 4 dx sama dengan 4x plus c, c-nya konstanta. Maka untuk mendapatkan nilai y sama dengan integral dari 4x plus c dx. Nah, integral dari 4x plus c ini adalah 2e kuadrat c1t plus c2. Karena ada 2 konstanta, maka kita pakai c1 dan c2. Oke, selanjutnya metode berikutnya adalah metode pemisahan variabel atau separable equation. Nah, ini kita biasa mendapatkan persamaan kan seperti ini ya. Y aksen sama dengan fx. Nah, kita mau mencari y-nya sama dengan integral dari fx dx. Nah, untuk mendapatkan y itu, maka di pemisahan variabel ini ya, ini perlu kalian ketahui bahwa kita akan melakukan penggabungan antara komponen yang sama. Misalkan di sini adalah fx berarti digabungkan dengan dx, jadi dx nya pindah ke sebelah kanan menjadi fx dx sama dengan dy. Nah, untuk contohnya adalah kita mau mencari kecepatan peluruhan radioaktif yang sebanding dengan jumlah atomnya. Jika N0 pada T0, tentukan jumlah atom pada waktu T. Nah, ini diketahui adalah konstanta peluruhannya. Nah, ini persamaan diferensialnya. N aksen sama dengan negatif lambda N. N aksen adalah dN per dt karena terhadap waktu ya, sama dengan negatif lambda N. Nah, kemudian ini kita berusaha untuk kelompokkan, yang ada N nya kita gabung, kemudian yang dt nya kita pindahkan ke sisi lain. Nah, ini dN sama dengan negatif lambda n dt, berarti n nya pindah ke sini. dN per n sama dengan negatif lambda dt. Kemudian ini diintegralkan masing-masing ruas. Integral 1 per n dn sama dengan integral dari minus lambda dt. Nah, ini dikelompokkan agar bisa diintegralkan di masing-masing kedua sisi ya. Kemudian kita lihat di sini hasilnya adalah integralnya adalah ln n sama dengan negatif lambda t plus konstanta. Nah, konstantanya ini n0 pada t0 ya, jadi ln n0. Jadi ketemulah ln n
sama dengan negatif lambda t plus ln n 0. Nah, di sini kita mau mencari n-nya. Nah, kecepatan puruhnya, maka kita tambahkan ada epsilon. Jadi untuk menjadikan n maka ditambahkan e pangkat ln n, dan semuanya juga e pangkat minus lambda t dikalikan e pangkat ln n 0 ya. Ini akhirnya dikalikan karena jadi epsilon. Kemudian ini berubah jadinya n ya. Kita mengubah dari ln n jadi n dengan memakai epsilon. Jadi n sama dengan e pangkat negatif lambda t kalikan n0. Nah, itulah hasilnya ya. Oke, selanjutnya kalian coba ingat sifat dari ln. Sifatnya sebagai berikut ya. Ini diingat-ingat, yaitu ln 1 sama dengan 0, ln e sama dengan 1, sampai e pangkat ln a sama dengan a. Kemudian ini ada contoh yang kedua, sama ya. Ini intinya kita mau mencari y-nya itu sama dengan apa. Jadi kita ubah dulu dari x, y aksen sama dengan y plus 1 sampai ketemu ini. Nah, ini kita ubah dengan dibagi kedua sisinya dengan x dalam kurung y plus 1. Setelah dibagi dengan kedua sisi akan mendapatkan persamaan y aksen per y plus 1 sama dengan 1 per x. Kemudian dari situ kita kelompokkan lagi. Yang x digabung dengan x, berarti dx di sini pindah ke sini. Jadi dx per x, kemudian yang di sini y-nya kita gabung jadi dy per y plus 1. Kemudian diintegralkan dengan kedua sisinya ya di sini. Maka akan ketemu ln y plus 1 sama dengan ln x plus c. C-nya adalah konstanta dan disederhanakan sebagai ln a. Akhirnya ketemu ln y plus 1 sama dengan ln ax ya. Ini maka ketemu solusinya dengan ini jadi epsilon ya, e pangkat ln y plus 1 seperti yang tadi, e pangkat ln y plus 1 dan lain-lain ya. Maka ketemu y plus 1 sama dengan ax atau y sama dengan ax minus 1. Kemudian ini kita lihat contoh yang ketiga dan yang keempat ya. Ini yang sama, kalian coba ya, kalian coba contoh ketiga dan contoh yang keempat dengan metode yang sama sampai akhirnya ketemu persamaan di bawah ini ya. Kalian coba. Kemudian nih kita masuk ke linear equation. Jadi ini metode selanjutnya setelah integrasi langsung, kemudian ada separable equation. Yang ketiga adalah metode linear equation. Jadi kita ubah persamaan diferensialnya menjadi bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini, dimana y aksennya kan dy per dx ya. Kemudian kita jadikan persamaannya ada py, ada q. Nah, pq ini adalah fungsi dari x. Jadi kita ubah dulu persamaan yang diminta untuk diselesaikan ke dalam bentuk seperti ini. Oke, sehingga solusi umumnya nantinya adalah y e pangkat i sama dengan integral dari q e pangkat i dx plus c. Nah, di mana ya i-nya itu adalah integral dari p dx. Setelah kita tentukan mana p, mana q, maka kita bisa mencari solusinya. Kita coba lihat di contoh ya. Nah, ini ada contoh di mana contohnya adalah e kuadrat y aksen minus 2xy sama dengan 1 per x. Kemudian dari sini diubah dulu sama kalian dalam bentuk y aksen plus py sama dengan q. Mana y aksennya? Y aksennya itu adalah yang ada e kuadratnya ini. Kita ubah dulu jadi y aksen aja.
Kemudian P-nya mana? P-nya itu berarti yang ada Y-nya, ya berarti yang di situ. Kemudian nanti ada Q. Nah, kita ubah dulu ke sini ya. Berarti Y aksen sama dengan 1/X dibagi X kuadrat ya. Jadi 1/X pangkat 3 ditambah 2XY per X kuadrat, berarti 2/XY. Kemudian kita jadikan ke bentuk seperti ini. Y aksen minus 2x 2/X Y sama dengan 1/X pangkat 3, berarti yang P nya itu yang ini minus 2/X, kemudian yang Q nya adalah 1/X pangkat 3. Setelah kita menentukan P sama E sama Q, kita hitung I nya. I nya adalah integral dari P dx. Kita tadi sudah melihat P nya adalah minus 2/X, maka integral dari minus 2/X dx berarti sama dengan minus 2 ln X integralnya. Kemudian tuliskan E pangkat I berarti E pangkat minus 2 ln X. Sesuai tadi kaidah dari epsilon maupun ln, maka E pangkat minus 2 ln X sama dengan 1/X kuadrat. Kemudian kita masukkan ke solusi ini ya. Y kali E pangkat I sama dengan integral Q E pangkat I dx plus C. Maka Y E pangkat I sama dengan, ya, ini kita bisa masukkan E pangkat I nya 1/X kuadrat, kemudian Q nya sesuai yang di sini tadi, Q nya 1/X pangkat 3. Jadi di sini ada integral dari 1/X pangkat 3 kali 1/X pangkat 2 sama dx gitu. Kemudian jadi integral dari 1/X pangkat 5 dx. Kemudian dijabarkan integral dari X pangkat minus 5 dx, maka ketemu minus X pangkat minus 4/4 plus C konstanta. Nah, ini kita bisa mendapatkan Y nya dengan memasukkan E pangkat I 1/X kuadrat sama dengan minus X pangkat minus 4/4 plus C, maka Y sama dengan, tinggal dibagi aja kan, E pangkat minus 4 dibagi 1/X kuadrat, jadi naik ke atas kan, jadi dikali, jadi minus X pangkat minus 4 dikalikan X pangkat 2, jadi X pangkat minus 2/4 plus C X kuadrat begitu. Kemudian ini contoh yang kedua, coba kalian coret-coret, walaupun di sini sudah ada penjelasannya ya, tapi coba kalian lihat di sini dan kalian tulis di buku kalian bagaimana kalian bisa mengubah Y aksen plus Y sama dengan E pangkat X jadi Y aksen plus PY sama dengan Q. Ini nggak perlu diubah ya, karena memang sudah sesuai dengan kaidahnya. Kita ubah ke bentuk seperti ini, jadi P nya berarti 1 Y kan, ini dari 1 Y, kemudian Q nya berarti E pangkat X. Nah, ini kita lakukan penghitungan I sama dengan integral dari 1 dx sama dengan X, maka E pangkat I sama dengan E pangkat X. Dan selanjutnya kalian coba coret-coret sampai akhirnya ini akan ketemu nilai Y sama dengan 1/2 E pangkat X plus CE minus X. Di sini ada penjelasannya, tinggal kalian coba coret-coret sampai ketemu jawaban di bawah ini. Ini contoh yang ketiga sama. Ini kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Maka ini kan ada DY, ini ada DX. Maka untuk mengubah jadi Y aksen maka dibagi dengan DX ya. Jadi DY per DX plus dalam kurung 2XY minus XE kuadrat minus XE pangkat minus E kuadrat DX dibagi dengan DX lagi. Nah, DX nya ini hilang, coret. Maka tinggal DY per DX ditambah dengan 2XY minus XE pangkat
minus E kuadrat sama dengan 0. Ini kita ubah ya, dy dx berarti jadi y aksen dy per dx ditambah 2x berarti p nya sebagai 2x, kemudian q nya xe pangkat minus E kuadrat, kemudian i nya kita hitung dengan integral p dx, integral dari 2x dx, ketemulah E kuadrat, jadi E pangkat i E pangkat x kuadrat. Dan ini akhirnya dari yang kita hitung di atas i E pangkat i, kita akan lakukan perhitungan lagi dengan solusinya y E pangkat i sama dengan integral dari q E pangkat i. Tinggal masukkan q nya tadi, q nya berarti yang di atas tadi xe pangkat sekian dikalikan E pangkat i. E pangkat i nya adalah E pangkat x kuadrat. Akhirnya ketemu ini ada negatif x kuadrat dengan x kuadrat jadi 0 ya. Jadi ketemulah x E pangkat 0 atau x saja karena E pangkat 0 adalah 1. Kemudian ketemulah y nya setelah masukkan nilai E pangkat i sebanyak E pangkat x kuadrat. Akhirnya ketemu ya, integral dari x itu 1/2 x pangkat 2 plus c dibagi dengan x kuadrat. Jadi solusinya begitu. Kemudian ini tambahan pengayaan saja, sebenarnya ini bukan masuk ke ranah pertemuan kita karena ini tentang persamaan Bernoulli, tapi perlu kalian ketahui saja. Jadi persamaan Bernoulli ini dia ada pangkatnya ya. Di sini adalah y pangkat n. Jadi dia memuat persamaan nonlinear ya. Kalau kalian lihat y aksen plus py sama dengan q y pangkat n. Kalau sebelumnya kan q saja, tapi ini ada pangkatnya bisa 2, 3 dan lain-lain. Kemudian di sini kita ubah gitu. Bisa dikerjakan yang berupa nonlinear ini, tetapi dengan mengubahnya menjadi persamaan linear. Jadi dengan metode linear equation seperti di atas. Kita ubahnya seperti apa ini? Misalkan kalian lihat ada perumpamaan y sama z dengan z aksen ya. Z sama dengan y pangkat 1 minus n, kemudian z aksen 1 minus n kurung tutup y pangkat minus n y aksen. Kemudian ini dilakukan substitusi ke persamaan Bernoulli, ada sini dengan ke y aksennya sama yang p nya maupun sama q nya ditambahkan 1 minus n y pangkat minus n y aksen. Kemudian di situ juga sama py, ini 1 minus n y pangkat n q y n. Kemudian setelah itu kita lakukan penyederhanaan ya, yang bisa diubah seperti ini. Y pangkat minus n dengan y berarti y 1 minus n. Kemudian yang di sini ada y minus n dikalikan yn berarti y 0 ya. Jadi 1. Maka tinggal q saja. Kemudian tinggallah persamaan yang ini. Kemudian kita ubah lagi. Kita lihat di sini nih. Kita ubah yang 1 minus n y pangkat minus n y aksen. Ini kita ubah jadi z. Kemudian yang 1 minus n pz, karena z nya ini mengubah dari nilai y pangkat 1 min n. Kemudian yang ininya masih tetap ya, dalam kurung 1 minus n kurung tutup q. Nah ini sudah jadi linear equation ya. Kemudian setelah jadi linear equation ini akan mudah dikerjakan seperti sebelumnya ya. Jadi ini dari persamaan nonlinear kemudian diubah dulu menjadi linear, kemudian baru diselesaikan.
dengan menggunakan solusi umumnya. Solusi umumnya mirip dengan yang tadi, cuma ditambahkan 1 minus n di bagian Q. Kemudian untuk mencari I-nya itu ditambahkan juga di P-nya itu 1 minus n. Jadilah solusinya adalah Z E pangkat I-nya di sini adalah E pangkat integral 1 minus n P dx sama dengan integral dari 1 minus n kurung tutup Q E pangkat I-nya itu adalah 1 minus n P dx ya, ditambahkan 1 konstanta. Oke, tapi ini pengayaan untuk kalian, setidaknya kalian pernah mendengar Bernoulli. Untuk memudahkan kalian pengen mempelajari lebih lanjut, bisa baca di BUAS ya. Tapi perkuliahan kali ini sebenarnya kita menitik beratkan kalian mempelajari tentang persamaan diferensial biasa linear orde ke-1 ya. Kalau untuk mengubah dari non-linear itu mungkin di mata kuliah lain, atau tapi bukan di pertemuan di sini. Oke, kalau gitu saya akhiri. Nanti akan ada tugas ya, saya ucapkan selamat belajar.